Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan betapa rapuhnya kehidupan manusia ketika api berkobar dan melahap segalanya dalam hitungan jam? Rumah yang dibangun bertahun-tahun, kenangan keluarga, bahkan tempat berlindung anak-anak bisa lenyap hanya oleh satu peristiwa kebakaran. Inilah yang terjadi di Tolikara, Papua, sebuah peristiwa yang bukan sekadar musibah, tetapi juga cermin bagi nurani kita semua. Kebakaran di Tolikara bukan hanya tentang bangunan yang hangus, tetapi tentang jeritan hati, air mata yang tertahan, dan doa-doa yang terucap lirih di tengah puing-puing. Di balik asap hitam dan bara api, ada pelajaran besar tentang kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab kemanusiaan yang seringkali kita abaikan ketika hidup terasa aman. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, sahabat Tafsir Zaman, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini agar lebih banyak yang peduli, dan subscribe channel Tafsir Zaman agar kita bisa terus belajar membaca peristiwa zaman melalui sudut pandang iman, akal, dan nurani. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang terbuka. Tolikara adalah wilayah yang dikenal dengan kondisi geografis yang menantang, cuaca yang tidak selalu bersahabat, serta keterbatasan akses di berbagai sektor kehidupan. Masyarakatnya hidup dengan kesederhanaan, saling bergantung satu sama lain, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sebagai modal utama bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan. Di sanalah keluarga berkumpul, anak-anak dibesarkan, dan nilai-nilai diwariskan. Ketika kebakaran meletakkan apa yang masih bisa diselamatkan, sementara api terus menjalar tanpa memberi waktu untuk berpikir panjang. Dalam kondisi ini, naluri bertahan hidup menjadi satu-satunya pegangan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa bencana sering datang tanpa aba-aba. Apa yang kita anggap remeh seperti api kecil atau kelalaian sederhana dapat berubah menjadi malapetaka besar jika tidak diantisipasi dengan baik. Kebakaran meninggalkan luka sosial yang mendalam. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan sumber penghidupan. Hidup yang sebelumnya berjalan sederhana namun stabil, mendadak berubah menjadi perjuangan dari nol. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga rasa aman dan kenyamanan psikologis. Trauma akibat kebakaran bisa membekas lama jika tidak ditangani dengan empati dan perhatian serius. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka, musibah ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menumbuhkan empati dan kepedulian yang nyata, bukan sekadar simpati di lisan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa setiap musibah terjadi atas izinnya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji keimanan dan kesabaran hambanya. Kebakaran di Tolikara adalah ujian berat yang memerlukan keteguhan hati. Musibah bukan tanda kebencian Tuhan, melainkan bentuk teguran dan pengingat agar manusia kembali merenungi hakikat kehidupan, bahwa dunia ini fana, dan apa yang kita miliki hanyalah titipan sementara bagi yang tertimpa musibah. Pahala kesabaran menanti. Bagi yang tidak tertimpa, ada kewajiban moral dan spiritual untuk membantu dan meringankan beban saudaranya. Keterbatasan infrastruktur dan akses menjadi tantangan besar dalam penanganan kebakaran. Di wilayah seperti Tolikara, jarak, kondisi medan, serta minimnya fasilitas pemadam membuat api sulit dikendalikan sejak awal. Hal ini membuka mata kita bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Masih ada wilayah yang sangat rentan ketika bencana datang, dan hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Edukasi kebencanaan, fasilitas darurat, dan kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang dengan dampak yang sama beratnya. Di balik hangusnya rumah dan pekatnya asap kebakaran, muncul satu cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh api, yaitu solidaritas. Warga Tolikara saling membantu dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Mereka berbagi makanan seadanya, saling menguatkan secara emosional, dan berdiri bersama menghadapi kehilangan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan latar belakang, status, dan kepentingan melebur menjadi satu rasa. Rasa kemanusiaan, gotong royong yang terlihat bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan lahir dari naluri bertahan hidup
dan nilai luhur yang telah lama mengakar. Ketika satu keluarga kehilangan rumah, keluarga lain membuka pintu untuk menampung. Ketika satu orang jatuh lemah karena kelelahan dan kesedihan, yang lain hadir untuk menopang. Inilah wajah asli persaudaraan yang seringkali hanya muncul saat cobaan besar datang dalam perspektif agama. Inilah perwujudan nyata dari perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Musibah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada harta yang bisa terbakar, tetapi pada hati yang tetap hidup, peduli, dan mau berbagi meski dalam keadaan kekurangan. Musibah kebakaran di Tolikara juga menjadi ujian bagi sistem dan kepedulian kolektif. Di wilayah dengan akses terbatas, kehadiran negara menjadi sangat krusial. Bukan hanya soal bantuan darurat, tetapi juga kecepatan respons, keberlanjutan pendampingan, serta keseriusan dalam pemulihan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan bukan sekadar soal logistik, tetapi juga pengakuan bahwa mereka tidak sendirian. Ketika negara hadir, harapan tumbuh. Ketika perhatian diberikan secara merata, kepercayaan masyarakat kembali menguat. Namun, jika musibah dibiarkan berlalu tanpa solusi berkelanjutan, luka sosial bisa semakin dalam dan berlarut-larut. Disinilah peran masyarakat luas menjadi penting. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan, menyuarakan, dan peduli. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat, dan umat adalah penopang keadilan. Ketika keduanya berjalan seiring, maka pemulihan bukan hanya mungkin, tetapi bermakna. Kebakaran di Tolikara bukan hanya kisah tentang api yang membakar, tetapi juga tentang minimnya kesiapsiagaan. Banyak wilayah di Indonesia yang masih belum memiliki pemahaman memadai mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran. Satu langkah kecil yang tepat bisa mencegah kerugian besar. Edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya wacana saat musibah terjadi. Mulai dari pemahaman penggunaan api, keamanan listrik, hingga langkah darurat saat kebakaran, semua perlu disosialisasikan secara berkelanjutan. Terutama di daerah rawan, dalam ajaran agama, ikhtiar adalah bagian dari iman. Berserah diri kepada Allah tidak berarti mengabaikan usaha. Justru kesiapsiagaan dan pengetahuan adalah bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah kehidupan yang telah diberikan olehnya. Ketika api melahap rumah dan harta benda, banyak orang tersadar bahwa dunia ini benar-benar sementara. Apa yang selama ini kita banggakan dan kumpulkan bisa hilang dalam waktu singkat. Kebakaran di Tolikara menjadi pengingat keras bahwa tidak ada jaminan kekekalan dalam kehidupan dunia. Namun, di balik kehilangan yang menyakitkan, selalu ada ruang untuk refleksi dan pertumbuhan iman. Musibah seringkali menjadi pintu bagi manusia untuk kembali mendekat kepada Allah, menyadari keterbatasannya, dan merendahkan hati yang mungkin sebelumnya lalai. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia Maha mampu menggantinya dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kesabaran dalam menghadapi musibah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang nilainya sangat tinggi di sisinya. Harapan adalah nafas terakhir yang tetap hidup di tengah reruntuhan. Masyarakat Tolikara membutuhkan lebih dari sekadar empati sesaat. Mereka membutuhkan keberlanjutan perhatian, pembangunan yang lebih aman, dan sistem yang melindungi mereka dari bencana serupa di masa depan. Doa-doa yang kita panjatkan bukan hanya bentuk simpati, tetapi juga pengikat batin antara kita dan mereka. Dalam setiap doa, tersimpan harapan agar Allah mengganti kehilangan dengan ketabahan, membuka pintu rezeki, dan memberikan perlindungan dari musibah yang lebih besar. Kebakaran ini seharusnya menjadi titik balik, bukan hanya bagi Tolikara, tetapi bagi kita semua, untuk lebih peduli, lebih siap, dan lebih sadar bahwa hidup ini saling terhubung. Ketika satu wilayah terluka, sesungguhnya seluruh bangsa sedang diuji kepeduliannya. Saudara-saudaraku, kebakaran di Tolikara, Papua bukan sekadar berita, tetapi peringatan zaman. Ia mengajak kita merenung, peduli, dan bergerak bersama dalam nilai kemanusiaan dan keimanan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan like, tuliskan doa, dan pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan agar semakin banyak yang tergerak, dan subscribe channel Tafsir Zaman untuk terus bersama membaca peristiwa dunia dengan hikmah dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.